Hidup mulia seperti apa teman-teman sekalian? Pertanyaan di sini, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang pintar? Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang sempurna? Jawabannya iya teman-teman sekalian. Memang harus begitu. Bagaimana caranya? Ya harus punya ilmunya. Nanti kita jelaskan gitu kan. Ada poin-poin yang membuat antum akan sukses di sisi itu. Tapi pahami dulu kalau itu bagian daripada ibadah. Seperti misalnya sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Seseorang di antara kalian pergi ke hutan, kemudian dia mengambil ranting-ranting kering, lalu dia ikat dan dia pikul di pundaknya, lalu dia jual di pasar, jauh lebih mulia bagi dia. Perhatikan ada kalimat jauh lebih mulia, maknanya seseorang disuruh kerja, dia pergi ke hutan jauh, ngumpulin kayak ranting-ranting kering, tapi itu bisa membuat dia mulia. Berarti orang disuruh bekerja, gitu kan? Hadis Bukhari yang lain menjelaskan, sesungguhnya sebaik-baik pendapatan adalah pendapatan Daud. Dia makan dari hasil tangannya sendiri. Alaihi salatu wassalam. Nabi Daud, gitu kan? Disuruh dia bekerja. Juga kata Nabi SAW dalam hadis lain, riwayat Hakim, riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan, afaf. Dia mau terima balasan kalau dia punya hasil, dia bekerja. Antum kalau butuh utang, butuh sesuatu, tawarkan jasa. Saya bekerja apa? Tawarkan sesuatu, gitu kan? Kalau darurat tidak ada baik utang tapi ditulis jelas kita akan bayar kapan dan seterusnya. Punya kemuliaan, itu namanya afaf. Tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan tidak minta-minta, lawan daripada mengemis, ya dia mulia kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Perhatikan lafaz-lafaz hadis ini ya, mulia, kaya, ada perintah. Baik, ada hadis lain Bukhari juga berbunyi ini dalil yang keempat. Kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat miskin, memang begitu lafadznya, telah datang kepada Nabi SAW sahabat-sahabat yang miskin dan berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului pahala kami. Mendahului pahala kami. Karena mereka mengamalkan apa yang kami amalkan. Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Semua dikerjakan, tapi mereka punya nilai plus. Mereka ya bersedekah dengan harta-harta mereka yang kami tidak miliki. Berarti ada nilai plusnya. Kenapa bersedekah itu? Kata para sahabat miskin, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami amalan yang bisa mengimbangi amal mereka. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dan perlu teman-teman tahu ya, bacaan zikir ini teman-teman tidak harus habis sholat ya. Habis sholat ada fadilah sendiri.